urgensi tafsir Ahlul Bait. Mengapa tafsir Ahlul Bait itu urgen, penting? Urgensi tafsir Ahlul Bait sebagai konsekuensi dari penerimaan terhadap hadis as-saqalain. As-saqalain itu Al-Quran dan itrah Ahlul Bait. Jadi kalau menerima hadis as-saqalain itu, maka pendamping padanan penafsir Al-Quran adalah Ahlul Bait alaihi wassalam. Ada hadis Nabi SAW tentang Al-Quran, bahwa lahirnya bacaan Al-Quran itu aniq, yang kita tidak dapat menemukan padanan yang tepat. Jadi dalam bahasa Inggris dia terjemahkan elegan. Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkan kata elegan dengan baik. Ya, itu yang dimaksud aniq. Jadi lahir Al-Quran itu elegan, berwibawa, kokoh, anggun. Apalagi yang tersirat pada kata elegan itu indah. Kemudian batinnya dalam, amiq. Likulli harfin haddun. Bagi setiap hurufnya itu ada ketentuan, ada ketetapan. Menurut Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Dan bagi setiap ketentuan itu ada diinginkan, diharapkan Allah Ta'ala dari kita semua yang membacanya. Setiap ayat ada 4 makna, yaitu hukmun, ilmun, haddun, muttala. Tafsir adalah induk ilmu Al-Quran. Jadi semua ilmu Al-Quran sebetulnya bermuara pada tafsir. Dalam balaghah ada fasohah, ada balaghah. Ilmu balaghah itu 3: ma'ani, bayan, badi'. Bayan secara khusus sebagai ilmu. Maksud bayan yang ada dalam Al-Quran, itulah yang menjadi sumber penafsiran yang tidak akan pernah habis. Nah, tafsir adalah induk ulumul Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti kembali pada tafsir. Tapi sebetulnya menurut saya tafsir adalah induk seluruh ilmu, bukan hanya untuk ulumul Quran, karena seluruh ilmu kita gunakan untuk memahami Al-Quran. Nanti kita akan sampai pada kesimpulan ilmu-ilmu lainnya yang penting dimiliki agar orang bisa menafsirkan Al-Quran. Di sini digunakan 2 dari Ibnu Manzur, Lisanul Arab, dan Syarif Zurjani tentang makna kata tafsir itu, alasan dibalik penggunaan kata tafsir. Nah, dalam Lisanul Arab menurut Ibnu Manzur, dia berasal dari kata fasaro. Tafsir itu dari akar kata fasaro. Pada ma'ani, pada kedalaman makna itu yang kita bahas berkali-kali, dan menariknya di situ sebetulnya kata dalam bahasa Arab. Sekarang kita terjemahkan tafsir, ya memahami Al-Quran. Takbir mimpi itu mengartikan mimpi. Padahal dari kata akar katanya itu abaro, yang artinya nyebrang. Jadi sebetulnya takbir mimpi itu menyeberangkan sesuatu yang dilihat kepada sesuatu yang lain. Takbir itu mengantarkan pada pemahaman yang sebenarnya. Dari akar kata kita bisa mengetahui makna itu. Fassaro yufassiru tafsir. Apa itu fassaro? Menarik, Lisanul Arab. Jadi Ibnu Manzur itu orang yang keliling negeri-negeri Arab. Dia mengumpulkan leksikonnya itu dengan tanya ke kampung-kampung Arab, Baduy yang maju dan lain sebagainya. Satu kata itu dia datangi kampung ini artinya. Nanti dia datangi negeri lain, ini artinya. Kemudian dia kumpulkan semuanya. Itu Lisanul Arab. Luar biasa karena keliling semua negeri Arab. Dan saya tidak tahu ada sponsornya atau tidak untuk itu, untuk kemudian mengumpulkan makna-makna bahasa itu. Fasaro, yang setelah dia teliti, fasaro dalam bahasa artinya dokter melihat air. Dokter melihat air itu fasaro. Jadi tafsir itu ibarat dokter melihat air. Tapi bukan air sembarang air. Dari air itu dulu, entah bagaimana, saya terjemahkan saja dulu. Untuk menentukan penyakit seseorang, dokter itu melihatnya dari air. Kemudian dia memilah-milah air itu sehingga tahu orang itu sakitnya karena apa, dari air lah, mungkin diminumkan, dikeluarkan lagi atau bagaimana. Tetapi memilah sesuatu, membuatnya menjadi jelas, menentukan orang itu sakitnya apa. Nah, itu disebut dengan fasaro. Dan kata Ibnu Manzur, tafsir berasal dari kata itu, seperti dokter yang menentukan seseorang sakitnya apa, memilah-milah,
dan membersihkan bagian-bagian yang tidak berkaitan dengan itu. Yang kedua, sehingga tafsir itu adalah pekerjaan dokter yang dengan teliti memilah-milah menentukan maksud atau penyakit orang itu. Ini ada pendapat yang berbeda dari Syarif Jurjani, Kasyafu Istilahatil Funun, menyingkap istilah-istilah ilmu, juz 2 11-15. Dia mengambil akar katanya bukan fasaro tapi safaro, sin fa ro safaro, yang artinya kemudian ia rujuk ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhun yauma idzin musfirah, surat Abasa ayat 38. Wajah-wajah pada hari itu bercahaya, cerah. Nah, musfirah, safaro itu seperti menyingkap sesuatu yang tersembunyi, yang ketika ia terungkap, wajah-wajah itu cerah. Ayat Al-Quran ini bercerita tentang orang-orang yang sudah tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada lagi yang ditakuti dan lain sebagainya, wajahnya bercahaya. Berdasarkan dua pendapat ini, yang satu mengatakan bahwa tafsir itu adalah ibarat dokter mengidentifikasi penyakit seseorang. Yang satunya lagi menyingkap rahasia yang ada dari dua akar kata itu. Secara umum, kalau dalam istilah yang sekarang yang disebut dengan tafsir adalah ilmu tentang Al-Quran yang berusaha mengungkap maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap ayat yang diturunkan sekemampuan manusia memahami dan menelitinya. Mufassir, orang yang kemudian berusaha melakukan itu, mendekatkan pemahaman pada apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Jurjani itu disebutkan kata musfiroh itu juga ibarat seseorang, mungkin ini diambil dari tradisi Arab, sehingga disebutnya arus. Arus itu pengantin. Ketika menikah dibuka nikobnya, disingkapkan tirainya, itu juga menggunakan kata musfiroh. Jadi ibarat seseorang yang menikah kemudian menyingkapkan tirai pasangannya, ini ingin menyingkapkan tirai dari makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Itu dalam Al-Quran sendiri digunakan kata tafsir itu dengan maksud bayan, dengan arti bayan. Dalam surat Furqan ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Jadi kata tafsir sendiri digunakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan tidaklah datang kepadamu satu perumpamaan atau yang kami datangkan kepadamu dengan kebenaran dan dengan sebaik-baiknya penyampaian, dengan sebaik-baiknya tafsir, sebaik-baiknya penjelasan. Mengapa kemudian kita memerlukan tafsir itu? Apa bedanya tafsir dengan takwil? Biasanya di Ummul Quran itu dibahas apa bedanya tafsir dengan takwil. Kemudian ada ragam-ragam tafsir, apa yang dimaksudkan dengan tafsir birra'yi, dan mengapa tafsir birra'yi itu madmum, tafsir birra'yi itu dianggap tercela. Karena ada hadis Nabi SAW, man qala fil qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, siap-siap tempat duduknya di neraka. Aktsaru ma adhafa ala ummati min ba'di rajulun yunabilul qur'ana yada'ahu fi ala ghairi mawadhihi. Kebanyakan yang akan menimpa umat setelahku adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, menempatkan Al-Quran itu pada tempat yang bukan tempatnya. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk sesuatu yang bukan sebetulnya tujuannya, yang bukan tempatnya. Musibah yang akan menimpa umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dua hadis ini diambil dari Biharul Anwar 92/11, hadis Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, tapi Ahlus Sunnah juga sepakat
bahwa ada bukan hanya pada Al-Quran, bahkan pada Nabi SAW, barang siapa mengucapkan sesuatu menisbatkan padaku tidak benar, siapkan tempat duduknya di neraka. Tafsir bir-ra'yi dianggap mazmum, tercela karena itu. Dan kita akan temukan betapa banyak sebetulnya penafsiran selama ini bir-ra'yi. Yang dimaksudkan dengan ra'yi bisa saja dengan ilmu. Maksudnya dengan ilmu itu dengan mendudukkan Al-Quran pada kemajuan zaman atau menyesuaikan tanda-tanda ini dengan ayat Al-Quran dan sebagainya. Ada bukunya Dr. Mehdi Gulsani, saya kira pernah diterbitkan Mizan. Ada judul bukunya Filsafat Sains Menurut Al-Quran. Di situ beliau mengecam orang yang dikit-dikit, oh ini ada ayat Al-Qurannya, dikit-dikit ini ada ayat Al-Qurannya. Karena gimana kalau kemajuan zaman tiba-tiba menunjukkan yang sebaliknya? Tidak selalu harus kemajuan zaman itu, oh ini ada dalilnya Al-Qurannya, oh ini dan seterusnya. Itu yang beliau kritik. Boleh jadi banyak benarnya, tetapi mengharuskan selalu menempatkannya, ini ada Al-Quran dan lain sebagainya, lalu dicocokkan ayat ini, ayat itu bisa masuk dalam kategori tafsir bir-ra'yi dengan pendapat. Atau kita mengemukakan pendapat kita sendiri, apalagi itu. Jadi mendudukkan keinginan kita, kehendak kita, penafsiran kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran tanpa ilmu. Itu yang man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang menisbatkan pada Al-Quran tanpa ilmu, siapkan tempat duduknya di neraka. Pendapat tentang tafsir bir-ra'yi. Tafsir yang tidak didukung tanpa ilmu. Tafsir yang tidak punya landasan, itu dia masukkan dalam kategori tafsir bir-ra'yi. Ilmu-ilmu apa saja yang diperlukan untuk tafsir Al-Quran, tapi lebih kepada bahwa dia mendudukkan Al-Quran untuk sesuatu yang mendukung maksudnya, keinginannya, pendapatnya. Pendapatnya duluan, kemudian mencari justifikasi dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, katanya pakai ilmu, tapi untuk menunjukkan mazhab tertentu, untuk menunjukkan school of thought tertentu, jadi mazhab pemikiran tertentu dan lain sebagainya. Sama sih ujung-ujungnya, cuma yang ini mungkin lebih luas, yang ini berkaitan dengan pendapat dia, baik itu paham mazhab, fikih, pemikiran, akidah dan lain sebagainya. Kemudian dia mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk memperkuat dia tanpa ilmu, tanpa dalil yang dirujuk dari hadis-hadis dan ilmu-ilmu lain yang menyertainya.